Halo Kak Kio, apa kabar? Baik, Mas Putra. Begini Kak, Apa kabar kami juga? Alhamdulillah baik. Kami dari panitia meminta waktu sebentar nih untuk tanya-tanya seputar KSM Kak. Boleh ya? Oke, boleh. Boleh, Mas Putra. Nah, Kak Kio ini kan ikut KSM 2 kali nih Kak. Tahun pertama jadi finalis, tahun kedua berhasil menjadi finalis. Bahkan tidak Iya, tanggung-tanggung benar. setelah menjadi finalis nasional, berhasil jadi finalis IOAA. Menurut Kakak nih, Iya. sebagai seorang yang telah berhasil meraih kriteria siswa seperti apa yang dibutuhkan agar seseorang tersebut bisa menjadi juara di tingkat nasional maupun internasional. Menurut saya sendiri sih, Mas, untuk bisa maju terus ya, kalau dilihat dari yang saya alamin juga, menurut saya kita tuh harus tidak lelah belajar ya. Walaupun misalkan di titik ini kita merasa sudah sukses gitu, sebenarnya masih ada banyak hal lain yang bisa kita pelajarin dan nanti pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lah buat kita. Seperti yang saya rasakan juga, mungkin waktu itu target saya untuk dapat medali OS aja udah luar biasa banget, tapi ternyata saya makin tertarik untuk belajar lagi dan alhamdulillah punya kesempatan dan juga beruntung untuk bisa mengikuti IOA gitu. Jadi jangan lelah belajarnya aja sih, menurut saya gitu, Mas. Oke, berarti harus tetap belajar terus kayak jangan cepat berpuas diri gitu ya kayak. Iya, pasti ada hal lain yang bisa kita dapatkan sih. Oke, Gitu. oke Kak Kio. Kak Kio, katanya nih siswa yang ikut OSN Astro itu merupakan siswa yang awalnya dulu ikut fisika, katanya loh ya. Iya. Namun di sekolahnya kalah saing dengan peminat fisika lainnya. Benar nggak sih Kak? Apakah Kakak salah satu yang mengalami hal ini? Bisa diceritakan mungkin? Um, Kalau saya sendiri sebenarnya Mas saya ini ya dari matematika Mas. Jadi bukan hanya dari fisika, ternyata dari matematika juga banyak yang pindah ke astronomi gitu ya. Sebenarnya mungkin awalnya pada punya pandangan seperti itu ya. Kayak wah susah nih untuk bersaing di matematika, wah susah nih untuk bersaing di fisika. Seperti yang saya juga rasain gitu. Tapi pada akhirnya gara-gara yang lainnya juga berkumpul di tempat yang sama yaitu astronomi misalnya gitu pada berkumpul di sini. Jadi persaingannya sebenarnya bisa dibilang juga nggak kalah sulit gitu sebenarnya dibandingkan dengan yang lain gitu juga sih. Menurut saya sih seperti itu gitu. Karena saya juga setelah pindah, oh ternyata masih banyak orang-orang hebat yang berada di sini gitu yang saya temui juga sebenarnya gitu. Lalu kenapa Kak Kyo memilih astronomi dibandingkan bidang-bidang lain gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan astronomi ini, barangkali bisa jadi alasan siswa-siswa nanti untuk memilih bidang apa yang sebaiknya mereka tekuni. Oke, kalau saya sendiri dulu waktu SMP dan SD saya memang mengikuti matematika ya Mas ya. Terus saya merasa bahwa memang ada beberapa keterbatasan kemampuan saya sih untuk bisa berkompetisi dan melaju jauh di bidang matematika kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya waktu itu memang mencoba mencari-cari bidang yang bisa memaksimalkan kemampuan yang saya tahu. Yang saya tahu saya punya seperti itu. Nah, waktu itu memang ada beberapa bidang yang ingin saya ikutin. Astronomi, matematika, dan astronomi maaf, terus komputer dan kimia waktu itu Mas. Begitu. Nah, um, sebenarnya kenapa saya memilih astronomi itu alasannya sebenarnya gara-gara waktu itu di sekolah astronomi adalah seleksi pertama lah yang saya lolos gitu. Jadi saya berada di astronomi gitu. Walaupun sebenarnya saya memilih tiga itu antara kimia, astronomi dan
komputer gitu waktu itu. Yang menurut saya bisa saya maksimalkan kemampuan saya di sana. Seperti itu sih, Mas. Untuk pertimbangan pilihan saya waktu itu. Berarti ada faktor berjodoh juga gitu ya. Nah, sepertinya seperti itu, Mas. Saya juga percaya dengan adanya keberuntungan juga, pasti ada takdir juga. Gitu. Oke Kak, masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Pada masa pandemi saat ini, kita tidak bisa memprediksi apakah kompetisi tahun depan akan bisa diadakan secara normal seperti tahun-tahun sebelumnya, atau akan tetap diadakan secara online seperti tahun ini. Nah, dari Kak Kio sendiri ada saran nggak untuk siswa-siswa yang ingin mempersiapkan diri untuk KSN tahun 2021 nanti, khususnya bidang astronomi? Menurut saya, persiapannya sendiri sih sama saja seperti maupun itu daring ataupun luring gitu ya, sama saja sebenarnya karena materi yang diujikan juga sebenarnya sama saja. Mungkin perbedaannya cuma hanya ada pada penggunaan alat untuk observasi di tingkat nasional. Tetapi masih banyak bentuk-bentuk tes lain yang bisa diujikan yang sebenarnya juga menguji pemahaman siswa tentang pengetahuan observasi itu sendiri, Mas, menurut saya gitu. Jadi tidak terbatas hanya dengan menggunakan teleskop gitu. Jadi sebenarnya menurut saya ya sama. Persiapan untuk tiap tahunnya dari soal-soal yang diujikan juga menurut saya tetap sama sih. Jadi mungkin bisa bertanya dengan kakak kelas seperti apa pengalaman mereka dalam mengerjakan atau mempelajari materi-materinya gitu. Atau mungkin belajar dari tentor-tentor juga atau mentor-mentor yang sudah pernah mengikuti begitu, Mas. Menurut saya. Jadi tidak ada perbedaan sih sebenarnya antara luring ataupun daring gitu ya. Jadi artinya apapun kondisinya ya tetap harus dipersiapkan segala sesuatunya ya Kak ya. Jadi harus Benar. tetap adaptasi dengan situasi yang terjadi nanti. Ya. Oke Kak Gio, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini bermanfaat buat siswa, baik dari segi pengalaman maupun dari penyampaian atau penjelasan yang Kakak jelaskan tadi. Amin. Semoga, Mas. Terima kasih banyak Kak Gio, sampai bertemu kembali. Ya, sampai bertemu lagi Mas Putra.